Sedangkan kita Ponzi itu selalu keuntungan, tidak pernah mereka bilang ada kerugian. Tidak Betul, pernah betul. ada Ponzi yang promosi nanti duit kamu kalau nggak ini nggak balik loh, nggak ada kan? Hmm. Hmm. Atau kita langsung ke eco racing. Eco Hmm. racing kan Oh, selalu Bang. bilang Soal eco racing. Ini saya mau tanya soal eco racing, Bang. ya Apa sih kayak Mas Heri ini kenapa kayak benci sekali dengan eco racing? Pernah pernah jadi korban kah atau pernah jadi member eco racing? Soalnya saya lihat di video Bang Heri di Facebook itu menjelek-jelekan eco racing, Bang. Dan saya lihat di sosmed Bang bukan Heri pun menjelekan ya bang. Bang Hanya Heri menggunakan kalimat-kalimat kasar, Bang. Pakai kalimat-kalimat nggak kasar tahu. dengan ya, iya kan? Nah, Iya, di soalnya gini. situ gimana, Bang? Bang Heri ini nggak takut sama UU ITE, Bang? Padahal Jering Ya kemarin baru kena, masalah. Bang. Ya, iya, iya. Sekarang gini, kalau misalkan UTE ya, kalau untuk jemput saya di sini kan itu sangat nggak mungkin sekali, kecuali saya buronan polisi, saya buronan koruptor. Dan Berarti yang mau Bang Heri, UTE itu bentar, Bang. progresif. Bang Heri berani karena di luar negeri gitu ya. Sulit nangkap Nah, Bang Heri ini lebih yang sulit kedua, daripada nangkap. oke di balik saya itu siapa gitu, karena saya sama orang pemerintah sini kan deket, kebetulan owner saya itu ya orang pemerintahan lah gitu. Owner perusahaan saya tempat itu orang pemerintahan. Ya nggak ada yang nyentuh saya gitu di sini. Balik lagi Apa ke sih Flores. Bang Heri kenapa benci sekali dengan eco racing? Padahal kan Bang Heri dikatakan bukan mantan eco racing kan? Bukan, Bukan bukan. mantan member. Terus kenapa apa sih alasan Bang Heri ini benci sekali dengan eco racing? Kalau saya bukan benci sama perusahaannya secara personal ya Bang, tapi saya benci dengan beberapa metode dari mereka, member-member mereka gitu, dengan cara-cara yang menghina profesi orang, terus Itu melakukan edifikasi yang berlebihan kayak gitu gitulah. salah Nah, satunya saya pernah hmm, chat sama Randu. apa? Saya pernah chat sama ownernya Eco Racing, Randu, Siapa? Randu Sekti Wibowo. Randu, Siapa Randu. siapa? Si Randu, Randu Oh, Sekti Randu ya. Wibowo. Terus? Saya pernah nanya gini, produk Anda sudah sampai mana gitu kan? Dia bilang sudah sampai Itali, Itali. pernah kirim ke Itali. Saya cuma nanya izin edarnya mana gitu. Kalaupun di paket itu pasti ada yang namanya bea cukai. Itu berhak masuk atau tidak? Karena pengalaman saya beli barang di eBay itu sudah 2 minggu yang lalu sudah nyampe, tapi dicek di bea cukai. Nanti dari bea cukai saya dapat resi, baru saya ngambil ke kantor pos. Tanpa resi bea cukai bahwa barang itu lolos uji, itu saya tidak bisa ngambil paket kiriman saya. Kalaupun eco racing di paket, itu harusnya ada bea cukainya bahwa barang itu aman dan bisa masuk. Yang terakhir saya sama member Eco Malaysia, di Malaysia legal apa ilegal bang? Saya tanya seperti itu. Bang, Ya bentar. legal. Bentar Bang, di eco racing di Malaysia ada. Dan ya membernya sih ada. Ketika saya tanya itu kamu jual di sana, posisinya ilegal apa ilegal? Legal nggak legal bang? Artinya bingung jawab apa gitu loh. Dibilang legal, ya tidak ada surat dari pemerintah Malaysia, hanya cuma surat dari Eco Racing-nya aja gitu. Ya berarti itu ilegal gitu. Ya. Bang Heri pernah chat langsung sama Randunya pernah? Iya, waktu itu Lewat dia bilang Facebook? gini, lewat Facebook, kok kenapa memangnya di Eropa itu standar Euro berapa gitu kan? Saya tanya untuk standar emisinya, dia bilang Euro 4. Saya langsung live video di Facebook, ini loh Euro 6, yang bilang Euro 4 siapa gitu. Berarti kan dia mau membohongi, dia kira saya di mana gitu kan. Itu kan di sini nggak perlu BBM, maaf ya, dalam arti BBM-nya itu beda dengan yang ada di Indonesia kan. Pasti beda. Karena apa, di sini
minimal oktan 93 gitu. Jadi kalau Bang, kita bikin premium nggak ada. Bang, terus terkait masalah member Eko Racing yang pernah menghina profesi abang itu gimana ceritanya? Banyak yang di chat itu pernah di WA gitu loh. Dia pernah bilang gini, ngapain saya tanya produk, dia bilang ngapain saya harus ngurusin tukang sapu gitu loh. Saya bilang oke, saya memang tukang sapu, tapi berapa yang kamu dapat Eko Racing dengan berapa euro apa yang saya dapat dari perusahaan saya, kita video call, kamu tunjukkan apa yang kamu punya, saya tunjukkan apa yang saya punya. Dia nggak pernah berani gitu. Nggak pernah berani ya? Nggak pernah berani. Pernah berani sekali ada itu. Dia pamer motor kan, motor Vario. Terus bilang, BPKB ini sama SMK-nya mana mas? Ya belum ada lah mas, ini kredit. Loh, katanya bebas riba. Ya kan? Katanya gabung join Eko Racing bebas riba. Kok motornya kredit? Katanya gitu kan. Ya berarti nggak sesuai slogan dong. Itu overclaim kan? Overclaim. Biasanya irit sampai 50%. Aku mainan motor dari 98 lah. 1 tahun lah. Main motor. Yang namanya aku bikin irit 10%, itu modifnya lumayan banyak gitu loh. 10%, saya nggak minta lebih. Kalau di motor injeksi ya ganti ECU, ganti macam-macam lah. Dapatlah 5 juta gitu. Tapi kalau modal pil dimasukin iritnya 20 sampai 50%, itu di mana lah? Jangan mesinnya, kalau mesinnya cuma di starter nggak digas ya sama aja bohong kan. Dalam arti kita coba untuk touring, jalan nikung, jalan nanjak, kecepatan rendah, macet, kecepatan tinggi. Harusnya ujinya seperti itu, bukan diuji di atas mesin dinas perhubungan cuma digas aja gitu kan. Mereka kan patokannya untuk untuk internasional, katanya di boxnya itu kan ada klaim number 1 in the world. Number 1 in the world, yes. Ya, betul. Betul sama member yang hina profesi saya gitu kan. Katanya patokannya ASTM yang standar Amerika gitu kan. Nggak bisa. Kalau terus aku tanya lagi, itu udah diuji di food. Nggak ada kaitannya uji di food dengan sales number 1 in the world. Kalau number 1 in the world, itu harus ada lembaga independen yang menguji data salesnya di mana. Apakah semua negara itu Eko Racing gitu. Kebetulan maksudnya saya maksudnya ada lembaga independen yang memang benar-benar meneliti produk itu. Meneliti produk itu gitu loh. Ya. Dan kita bicara produk yang ada di sini. Kalau kita mau beli mie, pasti dibikinnya Indomie di sini. Kalau kita bilang ke minimarket gitu, I want to jual, dia langsung kasih Indomie, atau tunjukin tuh Indomie di sana. Tanpa Indomie gembar-gembor number 1 in the world. Tapi saya tahu di Afrika ada, di Eropa ada. Mereka tidak pernah gembar-gembor loh mas. Si Indomie itu ya? Iya, Indomie ada. Saya nggak promo Indomie kan. Tapi mereka ada gitu. Kita contoh lah, Samsung. Nggak pernah mereka gembor-gembor number 1 in the world. Tapi produknya ada. Sekarang 1,6 juta Samsung di sini ya paling murah 100 euro lah. 1,6 juta katakan. Ada produknya. Sekarang kalau ekonomi number 1 in the world, diminta data penjualannya, dia nggak bisa tunjukin. Ya berarti cuman klaim di box aja gitu. Itu klaim secara pribadi gitu lah ya. Iya, terus waktu itu number 1 in the world, waktu itu saya pernah video call yang sama member yang hina saya itu. Saya tanya teman saya, dia orang otomotif juga kan. Kamu pernah, do you hear about Eko Racing from Indonesia? Teman saya bilang, apaan sih itu? Nggak pernah denger. Jadi si member itu langsung matiin video call. Katanya nomor satu di dunia. Saya tanya teman saya nggak tahu, teman saya di kantor nggak tahu apa itu Eko Racing. Oke bang. Tapi kalau jadi kita sebut PT, dia tahu. Jadi
jadi kesimpulan dari yang saya tangkap dari Bang Heri ini adalah number one in the world itu hanya klaim secara pribadi aja gitu ya. Tidak terbukti gitu maksudnya. Kan Tidak pernah terbukti. Oh ya. Dan kalau misalkan peluang untuk dapat bid, kita harus cari downline 200. 1 atau 2 aja susah gitu kan. Kan kanan kiri 100-100. Ya kan? Berarti artinya 1 dibanding 200. Itu cari dua orang teman, 1 kiri 1 kanan. Nanti kita disuruh mereka yang 1 kiri 1 kanan ini menduplikasi, mencari lagi 1 kiri 1 kiri 1 kanan, kayak gitu gitulah. Berarti kan kita korbanin 200 orang untuk dapat 1 bid. Berarti 0,5%. Untuk dapat 1? Untuk 1 Honda bid. Itu berarti kan kita harus dapat 200. Berarti kita korbanin 200 orang untuk 1 Honda Beat. Aku di sini cuma kerja 2 minggu bisa beli 1 Beat gitu. Gak perlu korbanin orang lain. Mungkin kalau Bang Heri ini kerjanya sebulan sekali udah 2 motor Beat lah ya. Ya lumayan sih gitu. Tapi kan kalau sekarang lagi pandemi, kalau nggak pandemi ya bisa lebih. Karena kan saya dulu kerja di chef juga di kopi. Cuman karena restoran sepi ya balik lagi ke kerjaan pagi gitu. Oh gitu ya. Kalau tapi kan paling nggak penghasilannya lebih pasti lah. Iya lebih pasti dan juga lebih aman kan. Bukan yang penghasilan yang ilegal gitu loh. Sekarang balik lagi dulu Ojatu bilang saya pernah baca di statusnya di Memape bukan piramid. Nah, kalau bukan piramid terus gimana? Sekarang gini, yang dapat Honda Beat dengan yang belum dapat itu banyak mana? Banyak yang belum dapat. Yang dapat Honda Beat dengan yang dapat Mobilio pasti banyak yang Honda Beat. Dan yang dapat Mobilio dengan yang dapat Pajero pasti dapat Pajero. Lebih sedikit. Kalau ditarik dari Pajero ke yang belum dapat apa-apa, itu perbandingannya bukan nggak kayak piramid dan gimana gitu. Kita kan tanya seperti itu kan. Tapi si Ojatu saya bilang like aja sama saya atau minta nomor HP kita ngobrol santai. Nggak ada yang respon. Jarang yang mau Bang. Jadi gini, jadi live saya di Instagram ini Bang. Sebenarnya saya membuka peluang untuk teman-teman yang aktif di Money Game, di Eco Racing atau di Real Sultan atau dimanapun. Saya sebenarnya terbuka untuk siapapun untuk live bareng saya di sini. Kalau misalkan di Eco Racing pun ada yang ingin live bareng sharing sama saya sih nggak masalah. Cuma kebanyakan dari mereka ini nggak tahu kenapa ya nggak bisa memiliki kepala yang dingin gitu. Jadi saya yakin nanti di video ini pasti banyak yang menghujat gitu kan. Banyak banget orang yang jadi gimana ya? Lebih banyak orang yang suka mengejudge atau menghina saya secara personal, secara pribadi tanpa bisa membantah data dari saya gitu. Padahal kalau mau sharing sama saya terbuka lebar. Kita bisa bareng kok, kita ngobrol live lewat Instagram Serigala Ponzi ini bisa. Cuma kebanyakan dari mereka nggak ada yang mau, Bang. Bukan, sekarang nggak usah live lah. Video call pribadi aja yang nggak usah di-share gitu. Mereka jarang ada yang mau kan. Mereka cuma komen di grup MAP gini gitu. Saya bilang yo personal aja gitu kan. Ini WA saya kasih WA saya. Kamu bisa hubungin saya personal aja pribadi gitu. Banyak kan mereka nggak mau gitu kan. Kalau ditanya reward apa, dijawab. Kenapa tujuan saya live gini kan biar teman-teman dari MAP nonton dan teman-teman dari downline mereka pun juga nonton. Nah, dan mereka nanti bisa menilai kok mana yang logis atau mana yang nggak logis kan gitu. Secara matematika sih logis juga hitung-hitungan mereka, tapi secara lapangan, fakta lapangan itu sangat nggak rasional. Bang. Kita nyari orang untuk jadikan downline untuk hari ini ya. Mungkin untuk hari ini kita nyari downline itu sulit sekali. Beda kayak zaman saya waktu saya di QNet. Waktu saya di QNet itu mungkin gampang sekali nyari downline. Zaman sekarang nyari downline semua orang udah tahu. Ada YouTube, ada Google, ada Facebook. Itu lebih gampang orang nyari informasi soal money game. Aku pernah ikutan MW itu 2005. 2005 apa? Aku ikut MW. Ikut MW. Apa itu? MW yang kayak
Ya MLM juga yang dari US gitu loh. Nggak Anyway, tahu, nggak tahu. Setahu aku tapi money maksudnya game paling di produknya aja gitu. Cuman nggak pernah cari downline, cuman emang produknya bagus ya aku pakai aja gitu. ya, tapi kan itu MLM asli. Iya, maksudnya, MLM. tapi MLM asli belum tentu lolos di sini. Ternyata setelah saya di sini nggak ada gitu. Ada di Eropa, Gitu. tapi bukan Uni Eropa. Eropa lain, tapi bukan Uni Eropa gitu. Yang bukan mata uangnya euro gitu. Oh iya iya iya. Aku Iya. tanya apa? Oh nggak bisa masuk itu. Mungkin karena ada kriteria khusus yang produknya nggak bisa masuk ke sini kan. Artinya, memang di Eropa sangat ketat. Kebayangkan MLM asli pun tidak bisa masuk ke sini, apalagi yang setelah rekoresing yang lainnya 50% segala macam. Gitu. The best in the Ada world. di sini Number one in the world. Saya tanya maybe another world gitu kan, kita nggak tahu dunia mana, dunia lain, dunia halusinasi kita kan. The world of Ecoresting. Iya. Di sini ada Herbalife, tapi aku tanya rekrut member nggak? Oh nggak boleh gitu, hanya ada toko. Gitu. Jadi cuman aku daftar, register, terus aku beli produknya aja udah nggak dapat apa-apa. Jadi cuma dapat harga lebih murah. Dan itu untuk konsumsi gitu ya? sendiri udah gitu aja. Itu Herbalife. Ada juga Tupperware. Tupperware dijual di IKEA. Tapi di sini nggak ada IKEA, di negara ini adanya Krea. Tapi semacam itulah. Jadi di dropnya di supermarket gitu produk mereka dan nggak pakai member. Kita beli di supermarket kok bisa. Gitu. Itu Tupperware. Pak. Kenapa jadi di itu nggak pernah dibahas? Oke. Jadi menurut Bang Heri nih, orang-orang gimana sih menurut Bang Heri orang-orang yang ikut money game kayak Ecoresting kayak gitu? Orang-orang Indonesia maksudnya. Oke, Kira-kira apa sih yang buat mereka minat ikut bisnis-bisnis kayak gitu? Ya jelas iming-imingnya kan. Kita kayak Ecoresting ya. Kalau kayak yang lain kan itu kayak lain itu kan mungkin ada beda cara kan antara Ecoresting dengan money game yang lainnya dia ada cara walaupun intinya duit gitu kan. Intinya sini dengan 1,6 juta. Gimana? Dengan 1,6 juta dapat Beat, Mobilio, Pajero, orang kan tertarik gitu kan. Oh 1,6 sih nggak terlalu banyak gitu kan. Mungkin beda dengan Pioneer atau Hippo yang minimal 15 juta ya kalau Hippo, saya tahu itu. Tapi kalau 1,6 ada produknya dan banyakkan mereka yang ditipu tuh ya yang knowledge-nya tidak terlalu tinggi gitu loh. Minim. Kita bukan bicara tingkat pendidikan. Yang sarjana pun ada yang gabung Eko, kita nggak bisa mengkira seperti itu. Mungkin kalau yang sudah pendidikannya tinggi ya karena motivasinya uang gitu loh. Nggak mungkin gabung Eko pengen apa sih? Pengen asik-asikan aja kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya kan? Malah kebanyakan yang gabung orang-orang yang awam soal otomotif ya. Iya. Apalagi yang jargonnya Goriba no berkah atau go berkah no riba. No riba itu betul. Enggak, tapi kalau menurut saya pribadi ya, sebenarnya kayak semacam Hunet, Ecoresting itu nggak bisa disalahkan 100%, Bang. Karena memang seperti apa ya? Seperti mindset kita itu udah jadi culture gitu, Bang. Udah dari kalau kita review ke belakang ya, udah dari kita SD mungkin. Dari pertama kali kita sekolah kita diajarkan bahwa yang penting kita dapat hasil baik, soal prosesnya terserah. Gitu kan? Nggak, di sekolah yang penting gimana nilai kita bagus. Soal nyontek nggak nyontek itu pikir belakang lah. Jadi nilai bagus itu lebih diapresiasi dibanding kejujuran. Nah, ketika kita udah selesai dari pendidikan itu, dari sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, akhirnya kita lanjutlah ke kehidupan dari life, kehidupan nyata, yang dimana mindset itu ke bawah, Bang. Yang penting kita kelihatan kaya, kelihatan sukses, masalah prosesnya ya terserah. Yang penting kita kelihatan kaya dulu. Jadi orang-orang yang ikut Ecoresting dan semacamnya, itu kalau menurut saya mereka memang pengen kaya dan sukses dengan cara cepat dan mudah. Jadi memang memang dari masyarakat kita sendiri sih kayaknya.
kenapa bisnis-bisnis semacam itu subur sekali di Indonesia ya, karena orang-orang Indonesia sendiri ya kebanyakan kayak gitu ya mungkin ya, pengen kaya dan sukses dengan cara cepat dan mudah. Hukum dari pemerintahnya itu belum tegas. Oh ya. Di sini tegas. Segala macam bisnis yang bermodel piramida atau manajemen itu jelas dilarang di undang-undang. Saya katakan 10 tahun satu korban. Kebayang kalau Kinet dapat 10 korban, ya kamu sampai mati di 1 tahun di penjara gitu. Jadi korban dia itu. Jadi menurut Bang Heri ini undang-undang itu juga perlu lah ya, maksudnya peraturan dari pemerintah juga perlu. Karena kan nggak mungkin rakyat ngatur pemerintah yang ngatur rakyat kan. Ya boleh. Jadi dari pemerintahnya juga kan harus tegas masalah seperti itu. Dan itu kan pernah terjadi di Amerika, si Ponzi itu kan bikin ekonomi runtuh gitu loh. Ekonomi makro dibangun dari mikro. Lah kalau mikronya runtuh nggak mungkin makronya itu bagus. Iya. Abang asli dari mana, Mas? Kalau aslinya asli mana? Dari Brebes, Jawa Tengah. Oh, udah Brebes dari Jawa Tengah ya. Udah lama kerja di sana. Kalau di sini aku baru 3 tahun. Terus pernah di Spain juga, di Itali, pernah di Rusia juga, Taiwan, Hongkong nggak pernah, Taiwan, Cina, sampai ke negara Pasifik yang perbatasan siang dan malam, semua siang dan malam. Jadi antar 2 pulau itu, yang pulau A sekarang jam 5, yang pulau B itu kemarin jam 4. Oke, Bang, berarti intinya tadi masalah tadi kita bahas soal eco racing ya. Eco racing the number one in the world itu terbantahkan sama Bang Heri itu ya. Iya. Belum terbukti. Dan poin dari Bang Heri kan itu tadi. Iya. Dan dari nama juga racing. Yang namanya racing, kalau aku dari motor itu knalpot racing, piston racing, ya namanya untuk balap kan, bukan untuk harian. Dan eco racing ada nggak di sponsor balap gitu. Oh iya. Yang lucu dulu si Randu pernah dicat sama di sini ada official store-nya Valentino Rossi. Kebetulan manajernya itu teman saya gitu. Manajernya siapa nih? Nomornya Randu. Manajernya yang di sini CR46 Store. Kasih nomornya Randu. Waktu itu ada member Eko yang pakai fotonya Rossi dan bilang Rossi pakai eco racing, dan itu langsung dicat sama Pak Mario. Dia bilang gini, saya tanya kenapa Anda pakai fotonya Rossi gitu kan. Terus, oh saya nggak tahu, tapi eco racing produk Anda kan. Sekarang saya tanya, apa Rossi membuat kontrak dengan perusahaan Anda gitu kan. Saya ingin jawaban itu. Gitu. Tapi jawab sama Ranu tidak gitu. Itu jawaban dari Ranu tidak gitu ya. Itu katanya oknum lah atau ada yang pakai seperti itu gitu kan. Nah sekarang balik lagi, sekarang gini, masalah bisnis sama MLM atau money game, berapa sih yang kaya dari itu dibandingkan dengan yang orang kerja normal gitu? Ada nggak? Ada Bang, mereka yang kaya itu juga ada, tapi syarat untuk kaya di bisnis money game syaratnya itu cuma 2. Kalau nggak yang punya perusahaan ya anak orang kaya. Nah, sekarang yang saya tanya, orang kaya di Indonesia top 10 lah, dari pemilik Jarum sampai nomor 10, ada nggak yang ekor? Iya benar. Mereka selalu mengatakan rasionalnya gitu kan. Yang lain konvensional kan? Mereka selalu bilang konvensional. Mereka membanggakan network marketing. Network marketing gimana? Semua perusahaan menggunakan network marketing katanya. Saya jawab seperti itu. Microsoft menggunakan network marketing, McDonald menggunakan network marketing. Mereka nggak cari downline. Kita mau buka McDonald, kita bawa uang 1 juta euro untuk lisensinya aja ke Amerika. Dan 17 miliar lisensinya aja, belum tempat, belum apa. Mereka kan kita yang datang, bukan mereka yang nyari. Kamu mau nggak buka McDonald? Kamu bayar 1 juta euro. Kan bukan. Enggak kan? Ya? Tapi ya, benar masuk akal. MLM itu cari downline gitu. Ya memang sama network marketing, tapi
cara network marketingnya yang digunakan adalah berbeda. Microsoft network marketing, mau bilang perusahaan konvensional, kalau nggak ada Microsoft, nggak ada software, nggak ada komputer, nggak ada internet, kita nggak pakai seperti ini kan. Itu lebih network lagi, digital kan. Terus yang kemarin Febrian Agung di video bilang kalau Eco Racing bisnisnya real, ada produknya. Yang dia bilang trading 9 itu haram gitu kan. Jadi gimana kalau kita beli software bang? Kita kan beli software ya, kita beli ini ya, apa game di HP. Kita bayar game. Saya suka main Call of Duty Mobile. Kita bayar game. Kita beli kan nggak ada produknya, ya kan? Tidak ada produk realnya. Apa itu haram? Kan tidak. Ya, mereka akan bilang Eco Racing, ya memang akadnya halal, ada produknya halal. Yang jadi itu bukan riba, bukan. Tapi yang jadi nggak berkahnya adalah ketika overplan, ketika kita bohongin orang, dapat ini itu. Itu kan sudah menjadikan dulu. Kalau memang halal, cobalah minta fatwa sama ulama di Makkah. Saya yakin kok ulama di Makkah itu ya nggak kayak ustaz-ustaz Eco Racing. Karena bayaran mereka itu gede, tukang azan aja 100 juta loh sebulan di Masjidil Haram. Tukang azannya aja gitu. Itu udah lebih 4 kali lipat gaji saya kan, tukang azan aja cuma 5 kali kerja sehari. Apalagi ulamanya. Mereka kan ulama tidak boleh berbisnis, mereka sudah dibayar gede gitu kan. Coba minta fatwa ulama kalau itu halal. Coba di Saudi apa mereka pakai? Kalau cuman kamu bawa ke Saudi bikin video, terus kamu klaim di Saudi dipakai gitu, tunjukin dong, dimasukin live gitu loh, live ini loh dimasukin gitu, dimasukin ke tangki bensin. Saya di Aramco 2 tahun, saya tahu kualitas BBM di Saudi itu yang paling bagus, lebih bagus daripada di Eropa. Dubai kita tahu lah, mobil-mobil yang nggak dijual di tempat lain di situ ada kan gitu. Di Arab sana ya? Ibaratnya seperti itu. Iya. Terus mau pakai Eco Racing ya buat apa? Mereka nggak perlu irit. Mereka aja bingung. Masalah keuangan di dunia cuma ada 2. Gimana nyari, gimana ngabisin. Kalau kita gimana nyari. Orang Dubai kan gimana ngabisin. Oh iya. Problem keuangan 2 di dunia. Ada lagi. Kalau di sana problemnya uang 2. Nyari dan ngabisin. Kalau kita problemnya cuma 1, Bang. Nyari. Nyari. Karena gimana ngabisin kan bingung. Ya nggak mungkin kita menghabiskan sesuatu yang sudah habis. Minyak banyak kan. Dubai pakai Eco Racing. Lu cuma ada temen member TKI yang di sana, terus kamu bilang Dubai pakai Eco Racing gitu. Memangnya BBM di sana itu jelek. Tahu saya di sana gitu. Mobil-mobil yang nggak dijual di negara lain di sana ada saya tahu. Yang mobil-mobil yang harganya mungkin ratusan miliar lah kalau masuk di kita kan. Kalau dulu masalah Lamborghini, ada yang bilang Lamborghini, bukan Lamborghini ya. Kalau Lamborghini di sini bilang diketawain loh. Karena nama aslinya Verosio Lamborghini. Jadi iya. Aku sering salah sebut, orang Italia marah. Nama gitu kan. Karena bahasa Italia harus dari Italia. Lamborghini leader saya dipakaikan Eco Racing. Betul, iya saya percaya itu betul. Tapi apa tiap hari dan tiap kali ngisi pakai itu, dipakai Pertalite gitu. Apa nggak malu gitu loh? Pertalite kan untuk subsidi rakyat kecil. Kalau mobilnya mewah terus ngambil subsidi rakyat kecil, aku dari tahun 2005 udah nggak pakai premium, selalu Pertamax gitu loh. Karena mungkin spesifikasi motornya juga kan, aku mau pakai mobil kan. Walaupun mau pakai Beat, saya tetap pakai Pertamax gitu. Saya nggak mau pakai premium gitu. Kasihan lah buat anggota umum, buat Sultan lah ya. Yang berat. Iya. Masa kamu pakai Lamborghini? Waktu itu aku pernah chat sama Randy. Kamu tahu nggak berapa harga Lamborghini saya? Ya sekitar 3M lah gitu. Jadi itu kan Lamborghini apa sih? Aku lupa serinya. Golardo kan. Terus aku tanya, bro, kamu tahu nggak berapa harga RC 113V? Yang motornya Marquez itu. Sewanya udah 50 miliar setahun loh, sewa motor itu. Sewa motor per tahunnya ya? Iya. 5 miliar kalau dirupiahkan maksudnya?
Iya, 50 miliar, 50 bukan 5, 50 miliar. 50 miliar rupiah kan? Nah, iya. Wih. Hmm. Dan itu pakai kok. Ada yang dulu kan bilang di balap dipakai gitu kan. Ada yang member yang ngotot itu dipakai kok sama Valentino Rossi. Kamu tahu bahwa bahan bakar MotoGP itu pakai CP 1 liter itu 150 euro per liter loh ya, per liter. Berarti sekitar 2.200.000 1 liter. 1 liter itu dipakainya cuma 1 putaran. Jadi kalau 20 putaran udah 25 juta untuk 40 juta untuk bensinnya aja, nggak pakai koresin. Ada yang seperti itu kan, komplain katanya dipakai di MotoGP, di ini, di itu. Itu kan cuma testimoni orang bongkar mesin di balap di Indonesia sejak memakai koresin. Kita upload foto, kita edit bahwa seolah-olah itu pakai koresin, mesinnya bersih, gini-gini. Padahal orang lagi bongkar mekanik, lagi bongkar mesin, mungkin mekanik nggak tahu, dia ambil foto, dia edit kan. Buat ngeklaim gitu kan. Yang namanya balap itu udah ada bensinnya standar kan, udah disediain dari regulasinya gitu. Jadi nggak bisa Anda bilang beli Pertamax terus kamu masukin oktannya langsung sekian. Kita kan nggak bisa gitu. Itu kan ada alat ukurnya. Kenaikan oktan juga dipengaruhi dengan suhu, kelembaban udara, segala macam. Itu saya kurang tahu ya, karena saya cuma lulusan SMP kan. Makanya jadi bukan aku di sini gitu kan. Kata Ekoracing kan gitu. Ada leader yang enak ngobrol sama saya gitu, enak. Karena dia dapat Pajero gitu. Memang dia polisi, tapi saya yakin dia kaya bukan dari Ekoracing. Istrinya kan pengusaha. Betul. Gitu. Itu tadi pokoknya ada dua cara agar kita bisa sukses di bisnis money game. Yang pertama kita harus punya perusahaan itu, perusahaan money game itu. Yang kedua adalah kita punya usaha ya, bisa dikatakan kita memang dari keluarga kaya ya lah. Ya, saya tahu itu. Karena kalau Ekoracing yang umroh itu lewat istrinya dia gitu loh. Ya benar-benar. Oke. Oke Bang Heri, ya. Di sini udah malam banget Bang. Di sana jam berapa? 4:30 lah, bentar lagi. Masih sore. Oke, mungkin bisa dilanjut besok Bang, karena saya udah kemalaman ini di sini di Indonesia udah jam berapa? Jam 10. Tapi besok kerja atau gimana? Besok lanjut. Besok kerja tapi sore. Mungkin kita lanjut nanti. Nggak, soalnya kalau kita live kepanjangan ini sama Instagram otomatis ditutup Bang. Iya, ya tahu kalau udah lebih dari. Ini nanti mau saya upload juga di YouTube. Jadi biar gak kepanjangan. Iya, udah nggak apa-apa. Oke, Bang Heri, makasih sharing-sharingnya. Oke. Mau cari Ekoracing juga di supermarket. Oke, kita lanjut nanti lah. Lanjut lagi lah nanti soal masalah Ekoracing. Belum lagi kita bahas masalah Real Sultan itu juga kan. Kalau Real Sultan, Bang Heri juga aktif sekali menyuarakan soal Real Sultan. Nggak terlalu aktif. Auto gajian apa itu? Hipo. Hipo ya, itulah nanti kita bahas lagi. Oke, Bang Heri, makasih udah mau sharing-sharing sama saya malam ini. Oke. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam.